Sword of Coming, episode 271. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebelum Ning Yao sempat selesai bicara, Chen Pingan buru-buru menyuruhnya menunggu sebentar. Ia lalu berbalik dan meraih labu anggurnya, lalu menyesap anggurnya dengan cepat. Ning Yao agak bingung, mungkinkah Chen Pingan telah berbuat jahat di belakangnya? Misalnya, mungkin dia telah menumpuk utang yang sangat besar saat bepergian dari Jewel Small World ke Gunung Stalaktit, dan dia telah mencatat semua utang ini atas namanya. Atau mungkin setelah melontarkan ribuan pukulan, ia merasa teknik tinjunya sia-sia, sehingga ia meninggalkan panduan mengguncang gunung sejak lama. Dan karena itulah ia kini membawa kotak pedang. Namun, setelah mulai berlatih pedang, ia mendapati teknik tinju dan keterampilan pedangnya tidak mengesankan. Atau mungkin Chen Pingan adalah orang bodoh yang beruntung, dan ia telah mengumpulkan sekelompok besar kekasih dan belahan jiwa selama perjalanannya di dunia kultivasi. Dan mungkinkah para kekasih dan belahan jiwa ini sedang menunggunya di penginapan saat ini? Pikiran Ning Yao melayang kemana-mana. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Chen Pingan mungkin telah kehilangan pedang yang ditempa oleh Ruan Qiong. Lagi pula, bagaimana mungkin? Seberapapun jauhnya perjalanan, dan apapun musimnya, Chen Pingan pasti akan memberikan pedang itu kepadanya. Setelah menyesap anggur, Chen Pingan tiba-tiba berdiri dan menuruni tangga. Ia berbalik menghadap Ning Yao yang berdiri di depan pagoda pedang penghormatan, sebuah pagoda yang seolah menyimpan puluhan ribu tahun semangat dan kekuatan tembok besar Ki Pedang. Selain itu, pedang Dokwood Cherry dan Restful Bamboo Grove juga dipajang di dalam pagoda. Saat berjongkok di sudut ruang pamer saat itu, Chen Pingan memikirkan berbagai hal acak. Misalnya, beberapa baris puisi yang indah. Baris-baris ini antara lain, hilangnya seseorang karena masing-masing menghiasi rambut mereka dengan dokwood, duduk sendirian di rumpun bambu, dan seterusnya. Ia juga memikirkan Aliang dan karakter, Badas, dan ia memikirkan karakter, Thunderpool Restricted Land, yang bahkan lebih kuno dan bersejarah. Bahkan, Chen Pingan sempat berkhayal tentang seperti apa reuni mereka nanti. Memang, pasti tidak akan seperti ini, di mana ia sedang duduk dengan bodoh di tangga gunung stalaktit dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ning Yao perlahan duduk di tangga, lalu bersandar dan dengan malas menyandarkan sikunya di anak tangga yang lebih tinggi di belakangnya. Ia menyipitkan mata, membuat alisnya yang ramping tampak semakin indah. Melihat ini, Chen Pingan terkejut dan terdiam. Ia berbalik dan menyesap anggur lagi. Tepat saat dia akhirnya hendak mengatakan sesuatu, Ning Yao mengangkat sebelah alisnya dan duduk tegak, bertanya, Chen Pingan, kapan kamu menjadi pemabuk? Anak laki-laki itu akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian dengan susah payah, dan beberapa kata akhirnya merayap ke ujung lidahnya seolah-olah akhirnya mendaki gunung yang curam. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan semua ini lagi, dan rasanya seolah-olah keberanian dan kata-katanya telah jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Chen Pingan mendesah sedih dan berjongkok di tanah, tidak berbicara sepatah kata pun sambil menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Ning Yao berdiri dan berkata sambil tersenyum, Chen Pingan, sepertinya kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Chen Pingan tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat agar Ning Yao tetap di tangga sebentar. Ning Yao, aku ingin bicara dulu. Anak lelaki itu mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, mengencangkan ikatan labu anggurnya di pinggangnya seraya ia menatap gadis muda yang mengenakan jubah hijau tua. Ning Yao berkedip sebagai tanggapan, dan dia tampaknya tidak dapat menebak apa yang sedang dimainkan Chen Pingan saat ini. Nona Ning, Chen Pingan memulai. Namun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengoreksi dirinya sendiri, dengan berkata, Ning Yao, aku menyukaimu. Ning Yao kembali duduk di tangga dan menjawab, kalau kamu mampu, katakan lebih keras. Chen Pingan berteriak keras, Ning Yao, aku menyukaimu. Siapa kamu? Tanya Ning Yao. Senyum cerah tersungging di wajah Chen Pingan, dan dia tak lagi bersikap pendiam saat dengan bangga mengumumkan, Chen Pingan dari Prefektur Mata Air Naga, Kekaisaran Li Agung. Chen Pingan menyadari pilihan teraman yang seharusnya ia berikan kepada Ning Yao adalah pedang itu. Ia berinteraksi dengannya sebentar terlebih dahulu. Setelah itu,
ia akan mengunjungi kampung halaman Ning Yao dan berkenalan dengan teman-teman Ning Yao dari tembok besar Ki Pedang. Setelah melakukan semua ini, ia bisa memutuskan apakah ia masih ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ning Yao. Dalam skenario terburuk, perasaannya mungkin bertepuk sebelah tangan, tetapi mereka mungkin masih bisa tetap berteman baik di masa depan. Namun, Chen Ping'an tidak bersedia melakukan ini. Ning Yao berdiri lagi, dan ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya kepada anak laki-laki itu, apakah sangat mengesankan menyukai seseorang. Chen Ping'an benar-benar bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah dimaafkan, apakah semua gadis di dunia menanyakan pertanyaan seperti ini? Chen Ping'an tak kuasa menahan gerutuan dalam hatinya. Pedang suci Song dari negeri sisir air telah membawa sial baginya, dan nahoda kapal tua itu menolak berbagi pengalamannya dengannya selama interaksi mereka di Pulau Osmanthus. Ning Yao menuruni tangga dengan langkah kecil, mengulurkan tangannya saat tiba di depan Chen Ping'an. Serahkan. Chen Ping'an mengangguk dan melepaskan kotak pedang kayu dari punggungnya. Ia kemudian mengambil pedang yang ditempa oleh Sage Ruan Qiong dan menyerahkannya kepada Ning Yao yang berdiri di depannya. Ning Yao menerima pedang itu, tetapi ia tidak mencabut bilah pedang dari sarungnya untuk memeriksa ketajamannya. Ia mengikat pedang di pinggangnya dan melangkah maju, melewati Chen Ping'an begitu saja. Ketika Chen Ping'an dengan penuh semangat menoleh ke belakang untuk melihatnya, dia hanya melihat wanita itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan pelan untuk mengucapkan selamat tinggal. Bibirnya bergerak sedikit, namun ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini karena ia telah mengerahkan seluruh keberaniannya untuk pengakuan itu. Dia tetap seperti itu cukup lama, tidak mau menoleh ke belakang, dan tidak mau mengalihkan pandangannya. Dia berjalan makin jauh, sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Chen Ping'an berbalik dan berjalan menuju anak tangga tempat ia duduk tadi. Ia mulai bergumam sendiri, mengucapkan kata-kata yang tadi tak mampu ia ucapkan. Ning Yao, apa kabar? Ning Yao, aku mengalami banyak hal menarik selama perjalananku. Mau dengar ceritanya? Ning Yao, kau pasti tidak menyangka ini, kan? Aku sudah berjanji padamu akan berlatih teknik tinju 1 juta kali, dan sekarang aku hanya perlu 20.000 pukulan lagi untuk mencapai tujuan itu. Ning Yao, tahukah kamu? Saat kamu menginap di rumahku di Clay Fase Eli, senyummu membuatku merasa seperti orang terkaya di dunia. Ning Yao, aku melihat A Liang, tapi Tuan Qi sudah pergi. Ning Yao, aku pernah mengunjungi negara Istana Kuning, negara Sui Agung, negara pakaian warna-warni, negara sisir air, kota naga tua, dan banyak tempat lainnya. Aku bertemu banyak gadis, tapi tak satu pun secantik dirimu. Ning Yao, kamu pernah bertanya apakah aku menyukaimu sebelumnya, dan aku bilang tidak. Kamu tidak tampak sedih saat itu. Tapi aku sangat menyukaimu sekarang. Tapi kamu tampak tidak senang dengan pengakuanku. Maaf, Ning Yao. Ning Yao, aku sangat senang kita bertemu. Di alun-alun batu giok putih di bawah puncak tunggal, seorang pendeta Tao muda bertopi ekor ikan terus membaca sambil duduk di atas tikar jeraminya. Beberapa hari ini merupakan hari-hari puasa yang penting bagi dunia surgawi, dan Gunung Stalaktit tidak pernah menganggap dirinya bagian dari dunia agung. Karena itu, gerbang besar menuju tembok besar Ki Pedang ini baru akan dibuka kembali pada tengah malam dalam 2 hari. Jika tidak, alun-alun ini seharusnya menjadi salah satu area tersibuk di Gunung Stalaktit. Hal ini dikarenakan gerbang ini hanya memperbolehkan orang masuk, tidak untuk barang. Pusat transit yang sebenarnya terletak di bagian dalam Gunung Stalaktit, termasuk dermaga di dekat paviliun tangkap dan lepas dan menara persembahan dupa. Kedelapan dermaga tersebut memiliki jalur diagonal yang mengarah ke bawah menuju bagian dalam gunung. Sebelumnya, kedua saudara sekte tersebut pernah berdebat tentang perlu tidaknya menggali terowongan menembus gunung dan membangun dermaga baru di dalamnya. Mereka juga berselisih tentang perlu tidaknya meminta instruksi dari kepala cabang di alam surgawi. Dewa Langit Agung di Gunung Stalaktit telah berpendapat bahwa ini adalah momentum dunia yang tidak dapat dihentikan, jadi mengapa Gunung Stalaktit tidak memanfaatkan potensi uang dupa ini? Selain menjadi penjaga gerbang, pendeta Tao muda itu juga merupakan orang kedua di Gunung Stalaktit. Ia memiliki pendapat berbeda, dengan alasan bahwa setiap pekerjaan di Gunung Stalaktit yang berkaitan dengan tubuh segel gunung, sekecil apapun, akan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak hormat terhadap gurunya. Saat itu,
mereka berdua gagal mencapai kesepakatan dan bahkan terlibat pertengkaran hebat. Setelah itu, mereka berdua mempersembahkan 3 batang dupa di menara persembahan dupa, menarik perhatian kepala cabang yang tinggal di surga sepanjang tahun. Kepala cabang, guru mereka, telah kembali ke ibu kota giok putih dunia surgawi. Kemudian, beliau secara pribadi mengeluarkan dekret. Baru setelah itu, kedua saudara sekte itu akhirnya menghentikan konflik mereka. Namun, setelah masalah ini selesai, pendeta Tao muda yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang menyaingi kakak seniornya di Gunung Stalaktit itu berhenti peduli dengan semua urusan Gunung Stalaktit karena marah. Ia menyerahkan segalanya kepada Dewa Surgawi Agung, dan ia hanya menjaga tikar jeraminya sendiri. Pria yang memeluk pedang di tangannya itu telah duduk di tiang gantungan dan tertidur sepanjang hari, namun ia secara mengejutkan terjaga dan waspada di malam hari, dengan mata seterang bulan yang bersinar. Ada senyum geli di wajahnya seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang menarik, dan ia terus melirik ke sekeliling alun-alun seolah-olah sedang menunggu seseorang. Setelah menunggu lama, orang yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Ia menjadi sedikit tidak sabar, lalu melompat turun dari tiang gantungan dan berjalan memutari gerbang yang seperti cermin. Ia berjongkok di samping pendeta Tao muda itu, dan yang terdengar hanyalah suara pelan dan terputus-putus pendeta Tao muda itu membalik-balik halaman. Pendeta Tao muda itu sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Meskipun ia berasal dari cabang yang sama dengan Dewa Langit Agung, ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan guru cabang ketiga, Lu Chen. Namun, akhir-akhir ini ia selalu merasa kesal setiap kali melihat banci bermarga Lu itu. Nada bicara banci yang arogan itu bahkan lebih menyebalkan. Kakak seniornya yang kalah dalam pertarungan dengan seseorang juga sangat menyebalkan. Mengapa ada begitu banyak hal yang menyebalkan di dunia? Sebelum ditipu ke Gunung Stalaktit oleh kepala cabang Lu Chen, pendeta Tao muda itu belum pernah mengalami begitu banyak hal menyebalkan di ibu kota giok putih. Ia akan menemani kepala cabang Lu Chen berjalan-jalan di lantai atas suatu gedung setiap hari, dan ia akan dengan penuh semangat menunggu gurunya kembali dari surga untuk beristirahat di ibu kota giok putih. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika beruntung, ia bahkan bisa bertemu dengan leluhur Dao yang jarang terlihat sekali dalam seabad. Leluhur Dao adalah orang yang sangat sibuk, jadi ia jarang muncul di ibu kota giok putih. Ia entah berkelana di alam mistis yang tak dikenal untuk menstabilkan keadaannya dan mengubahnya menjadi dunia kecil yang cocok untuk ditinggali dan diolah, atau ia sedang mengamati Dao di dunia bunga teratai itu. Tentu saja leluhur Dao tidak perlu lagi memahami Dao, sehingga tindakannya yang disebut mengamati Dao hanya melibatkan pengamatan Dao kecil milik orang lain, menurut penjelasan yang diberikan oleh guru pendeta muda Daois tersebut. Pendeta Tao muda itu tak tahan dengan pria parubaya yang berpelukan dengan pedang di sampingnya, jadi ia mendengus, lagi pula, dia tetaplah seorang gadis muda. Apanya yang menarik, kau tidak mengerti, jawab pria parubaya berpelukan pedang itu sambil tersenyum. Aku di sini sebagai hukuman, jadi sangat jarang aku menemukan sesuatu yang sedikit menarik. Pendeta Tao muda itu menutup bukunya dan terkekeh, oh, hanya ada satu gerbang di jalanmu, dan kau juga seorang pendekar pedang agung tingkat abadi di dunia mayastik ini. Menarik, kan? Seberapa menarik? Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan mendesah, sungguh membosankan mengobrol dengan orang sepertimu. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan, kedua penjaga gerbang sebelah lebih akur daripada kita. Coba lihat, mereka sudah mulai memasang taruhan kecil-kecilan untuk hiburan. Pendeta Tao muda itu akhirnya menjadi sedikit tertarik, dan dia bertanya, apa yang mereka pertaruhkan? Pinjamkan aku separuh tikar jeramimu untuk duduk, tanya lelaki parubaya yang memeluk pedang itu dengan ragu-ragu. Pendeta Tao muda itu tetap tidak bergerak, dia tersenyum dingin dan menjawab, bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu tidak mempermasalahkannya, dan melanjutkan, Yao tua di sebelah sedang bertaruh dengan biarawati Taois yang membawa pedang. Mereka bertaruh apakah gadis muda itu akan kembali ke tembok besar Ki Pedang sendirian atau ditemani seseorang saat pagi tiba. Mengapa tidak ada pilihan bagi mereka berdua untuk kembali? Tanya pendeta Tao muda itu. Pria parubaya yang memeluk pedang itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke kejauhan, menjawab, dia pasti akan kembali ke tembok besar Ki Pedang. Karena kejayaan klan Ming dan klan Yao. Tanya pendeta muda Tao itu. Pria parubaya itu mendesah sebagai jawaban, ekspresi rumit terlihat di wajahnya.
Mata pendeta Tao muda itu berbinar, lalu ia mengibaskan lengan bajunya dengan santai dan melafalkan dua nama dalam hati menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur. Dua jimat berwarna biru langit tercipta begitu saja, dan keduanya lenyap dalam sekejap. Pria paruh baya yang berpelukan pedang itu menjentikkan jarinya dan menghancurkan dua jimat yang bahkan lebih samar daripada asap biru muda. Jangan melihat apa yang tidak pantas, dan jangan mendengarkan apa yang tidak pantas, katanya dengan geram. Kedua jimat tersebut adalah jimat gema langit dan bumi dan jimat angin segar. Jimat pertama dapat dengan cepat menjelajahi langit dan bumi, dan akan langsung aktif ketika bertemu dengan karakter yang dibacakan diam-diam oleh penciptanya. Jimat ini akan merekam isi percakapan secara diam-diam. Sementara itu, jimat angin segar dapat menemukan orang-orang yang tergambar pada jimat, setelah itu ia dapat merekam dan mengalirkan gambar tersebut kepada penciptanya. Kedua jimat tersebut berkualitas sangat tinggi dan sangat sulit untuk ditarik. Namun, di pegunungan, jimat-jimat ini dianggap sebagai jimat Tao yang paling tidak berguna. Hal ini karena jimat gema dan jimat angin segar akan cepat kehilangan energi spiritualnya saat bersentuhan dengan batasan atau aura pembunuh. Misalnya, ketika mereka menemukan gambar dewa pintu, paviliun Wencang, kuil pertapa bela diri, kuburan tak bertanda, dan sebagainya. Sekalipun kertas jimat berkualitas tinggi digunakan, jimat-jimat ini tetap akan menimbulkan kegaduhan ketika kehilangan energi spiritualnya. Hal ini akan menunjukkan keberadaan mereka, dan para kultivator yang menjadi target tentu akan menganggapnya sebagai tindakan provokasi. Dengan mengikuti petunjuk dan jejak, akan sangat mudah bagi para kultivator yang menjadi target untuk menemukan pembuat jimat dan dengan demikian memulai konflik. Oleh karena itu, jimat semacam itu hanya cocok untuk keperluan investigasi di tanah yang tidak memiliki dao. Tentu saja, tidak masalah bagi pendeta muda Tao itu untuk menggunakan dua jimat di Gunung Stalaktit, wilayah kekuasaannya sendiri. Namun, sayang sekali pedang abadi di sampingnya telah menghancurkan mereka dengan jentikan jarinya. "Kau mau bertaruh?" tanya pria paruh baya yang memeluk pedang. Pendeta Tao muda itu sama sekali tidak tertarik, lalu menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak, kau pecandu judi dengan reputasi buruk. Bahkan, kau termasuk dalam 3 besar penjudi tak tahu malu di Gunung Stalaktit. Jika aku kalah taruhan denganmu, aku pasti akan membayarmu sesuai jumlah taruhan. Namun, jika aku menang taruhan melawanmu, aku pasti tidak akan mendapatkan apapun. Apa gunanya bertaruh? Tidak, terima kasih." Pria paruh baya itu memasang ekspresi sedih sambil meratap, "Tak ada lagi yang bisa kunantikan. Sebagai pecandu judi, aku bahkan tak bisa menjadi penjudi nomor 1 yang tak tahu malu." Pendeta Tao muda itu teringat sesuatu yang menarik, lalu terkekeh, "Kau sudah beruntung. Lihat saja 2 replika pedang di pagoda pedang penghormatan itu sebelum melihat dirimu sendiri. Terlepas dari apakah mereka berasal dari tembok besar Ki Pedang atau dunia agung, setiap orang yang lewat di sini menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepadamu, bukan? Sebagai seorang dewa pedang agung, bahkan kentutmu pun harum di mata mereka." Pria paruh baya itu tidak marah, dan ada nada mengejek dalam suaranya saat dia berkata, "Jika memang begitu, maka aku memang tidak seharusnya mengeluh karena harus menjaga gerbang di sini." Pendeta Tao muda itu meletakkan bukunya dan meletakkan tangannya di belakang kepala, sambil menatap ke langit. Bagi orang biasa di dunia fana, kampung halaman mereka kemungkinan besar akan menjadi rumah masa lalu setelah mereka meninggalkannya selama 100 tahun, gumam pria paruh baya itu. Bagi para pemurniki, mungkin ini akan berlangsung hingga 1000 tahun. Lalu bagaimana dengan kita, para narapidana dan pengungsi yang telah meninggalkan rumah selama lebih dari 10.000 tahun? Pendeta Tao muda itu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Saat itu sudah larut malam di Gunung Stalaktit, namun matahari yang terik masih menggantung tinggi di atas gerbang. Ada juga 2 orang yang menjaga gerbang ini, dan mereka juga berasal dari tembok besar Ki Pedang dan Gunung Stalaktit. Seorang kultivator pedang tua berpakaian abu-abu tengah mengasah pedang terbang pusakanya secara terang-terangan, dan di sampingnya berdiri seorang biarawati Tao setengah baya dengan pedang dao di pinggangnya. Biarawati Tao itu mengerutkan kening dan berkata, "Tidaklah pantas bagi Ning kecil untuk diam-diam pergi ke Gunung Stalaktit sendirian. Ketika Dewa Langit Agung menanyai kita tentang hal ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya."
Si tua pendekar pedang mengangguk dan menjawab, "Ya, katakan yang sebenarnya padanya. Aku akan bertanggung jawab." Sekelompok anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, berjalan dari kejauhan. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat terkenal di tembok besar Ki Pedang. Meskipun mereka semua memiliki latar belakang yang kuat dan dianggap sebagai anak-anak ajaib, anak-anak ini tetap dikerahkan 3 kali dalam waktu kurang dari 3 tahun karena pertempuran baru-baru ini. Mereka kehilangan 2 anggota, seorang anak laki-laki berjuluk Belalang Kecil kehilangan nyawanya di medan perang di selatan tembok, dan 1 anggota kembali ke sekolah Konfusianisme setelah menyelesaikan pelatihan mereka. Ada seorang pemuda tampan dengan 2 pedang di pinggangnya. 1 bersarung, kitab suci, dan 1 lagi tanpa sarung, pola awan. Ada seorang anak laki-laki gemuk yang selalu tersenyum. Namun, ia juga memancarkan niat membunuh yang paling kuat. Sebilah pedang bernama petir ungu tergantung di pinggangnya. Ada seorang gadis muda berlengan tunggal, dan dia menenteng pedang yang sangat besar di punggungnya, Mountain Suppressing. Ada seorang anak laki-laki muda yang jelek dan kecoklatan, wajahnya penuh bekas luka, namun pedangnya disebut riasan rumit. Si tua tukang pedang itu nampaknya tidak gembira melihat anak-anak muda itu, dan dia terus fokus berlatih teknik pedangnya. Sebaliknya, biarawati pedang Tao yang tidak memiliki hubungan historis dengan klan besar di tembok besar Ki Pedanglah yang menawarkan senyuman tulus dan menyapa anak-anak. Ia berkata mereka masih anak-anak, tetapi mereka hanyalah anak-anak dalam hal postur dan usia. Kenyataannya, hampir semua orang di tembok besar pedang Ki dapat meramalkan jalan masa depan mereka yang mengesankan dan pencapaian gemilang mereka di masa depan. Hal ini terutama terjadi setelah mereka melintasi tembok kota dan pergi ke selatan menuju medan perang, secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran berdarah tersebut. Memang, mereka telah mendapatkan cukup rasa hormat. Di tembok besar Ki Pedang, tak seorang pun peduli dengan nama keluargamu. Semua orang harus membuktikan diri di medan perang. Tentu saja, masih ada beberapa perbedaan kecil, yang tercermin dalam basis kultivasi para pendekar pedang yang menjaga para pendekar pedang muda. Sementara itu, bagi para pendekar pedang muda dari keluarga miskin, mereka hanya bisa mengandalkan para pendekar pedang yang diorganisir oleh tembok besar Ki Pedang. Namun, ketika keturunan dari klan besar pertama kali memasuki medan perang, mereka pasti akan menikmati perlindungan rahasia dari bawahan-bawahan kuat yang untuk sementara tidak memiliki misi lain. Tentu saja, para bawahan ini pasti tidak akan ikut campur kecuali jika keturunan muda itu menghadapi kematian yang pasti. Di sebelah utara tembok besar Ki Pedang, setiap jengkal tanahnya sepenuhnya dipenuhi Ki Pedang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sebelah selatan, setiap jengkal tanahnya berlumuran darah leluhur mereka. Semua pemuda itu memiliki kepribadian yang unik, dan bocah lelaki gemuk itu terus-menerus mengganggu biarawati pedang Daois, mencoba berbicara dengan cara yang canggung dan kasar seperti seseorang. Namun, ia akhirnya dicap sebagai angsa bodoh oleh biarawati Daois dari Gunung Stalaktit. Sementara itu, gadis muda berlengan tunggal itu terus menatap teknik pedang sang pendekar pedang tua. Ada ketidaksenangan di wajah pemuda tampan itu, dan pemuda berkulit kecoklatan itu menatap gerbang besar itu dengan tatapan kosong. Ia telah mendengar bahwa ada dunia lain di balik gerbang terdekat ini. Terlebih lagi, hanya ada 1 matahari dan bulan di sana, dan juga terdapat pegunungan yang indah dan air yang jernih. Pemuda itu tidak dapat memahami konsep pegunungan yang indah dan air yang jernih. Pemuda tampan itu terus memukul-mukul gagang pedangnya dengan telapak tangannya, tampak sedikit tidak sabar sambil menggerutu, "Kalau aku melihat orang itu, aku takut aku takkan bisa menahan diri untuk mengayunkan pedangku padanya. Kalian harus menghentikanku saat itu." Anak laki-laki gemuk itu terkekeh dan menjawab, "Kenapa kami harus menghentikanmu? Lebih baik kau membacoknya sampai mati. Setelah itu, kau juga akan dicincang-cincang oleh Ning Yao. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan 2 keuntungan sekaligus menghilangkan 2 hal yang mengganggu pemandangan. Tenang saja, aku akan mengurus kitab suci dan pola awan untukmu." Setelah bercanda, bocah lelaki gemuk itu tampak sedikit tak berdaya saat melanjutkan. Ning Yao tidak mau bicara apa-apa tentang orang itu, dan dia terus mengulang jawaban yang sama berulang kali, "Idiot dari Joel Smallwood, orang yang baik hati, dan pelit total. Kenapa aku merasa kalau kita dipaksa memilih, kutu buku dari aliran Konfusian itu sedikit lebih disukai? Setidaknya,
Dia sudah bertarung bersama kita beberapa kali, dan dia bahkan pernah menyelamatkan Sherkol Dong. Dia hampir tidak layak untuk Ning Yao. Anak laki-laki muda yang buruk rupa itu melotot tajam ke arah anak laki-laki muda yang gemuk. Yang terakhir sama sekali tidak takut, dan dia menanggapi dengan menatap tajam ke arah anak laki-laki muda yang jelek itu. Mungkin kita terlalu banyak berpikir, tanya pemuda tampan itu. Dengan kepribadian Ning Yao, apa dia akan tertarik pada seseorang? Gadis muda berlengan tunggal itu merenungkan hal ini sejenak. Ia menghargai kata-katanya seperti emas, dan menyimpulkan, tangguh. Di paruh kedua malam di Gunung Stalaktit, seorang gadis muda berwajah gagah berani berpakaian hijau tua dengan pedang kembar di pinggangnya muncul di dekat kaki puncak tunggal. Ia bahkan tak melirik pria parubaya berpelukan pedang dan pendeta Tao muda itu saat ia langsung melangkah masuk ke gerbang yang tampak seperti cermin. Sesaat kemudian, ia keluar lagi dari gerbang yang bagaikan cermin itu, disambut terik matahari di langit. Ia mendongak dan tanpa sadar menyipitkan mata. Di dalam maupun di luar gerbang besar itu, lelaki setengah baya yang menggenggam pedang dan pendeta muda Tao, juga lelaki tua yang ahli pedang berpakaian abu-abu dan biarawati pedang Tao, semuanya bertukar pandang seolah-olah saling memahami. Adapun sekelompok pemuda seusianya, teman-teman yang sangat menghormati dan memujanya, mereka semua menghela napas lega dengan sikap yang sangat tak berperasaan. Melihat Ning Yao kembali ke tembok besar pedang Qi sendirian, mereka merasa cuaca hari ini sungguh baik. Mereka berjalan sebentar, dan anak laki-laki muda berkulit kecoklatan yang bernama Sherkol Dong akhirnya berbalik dan bertanya, "Kakak Ning." Ning Yao mengangguk sebagai jawaban sebelum mempercepat langkahnya untuk menyusul yang lain. Dia lalu menyusul mereka. Awalnya berbincang-bincang dan tertawa, kelompok 4 anak muda itu dengan cepat terdiam. Di luar pagoda pedang penghormatan di Gunung Stalaktit, Chen Pingan berdiri dan berencana untuk kembali ke Stork Inn. Namun, setelah ia berdiri, ia melihat sepasang kekasih berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka parubaya, berpakaian sederhana namun elegan, dan keduanya tersenyum di wajah mereka yang tampak biasa saja. Mereka hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan perhatian ke pagoda pedang penghormatan di belakangnya. Chen Pingan menunduk dan mengikatkan kembali labu anggur ke pinggangnya. Sebenarnya, ia belum menyesap lagi setelah duduk. Ia baru saja hendak pergi. Namun, wanita itu tersenyum dan bertanya dengan suara lembut, "Ini pertama kalinya kami mengunjungi pagoda pedang penghormatan, dan kami dengar pagoda itu sangat besar di dalamnya. Adakah yang perlu kami perhatikan?" Chen Pingan berhenti dan merenung sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, "Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua berkeliling?" Pria dan wanita itu saling tersenyum sebelum mengangguk dan berkata, "Tentu saja."